Wah, sabar sedikit. Masya Allah itu. Satu dosa itu rontok, besoknya sabar lagi, turun. Dosanya rontok satu lagi, besoknya sabar lagi, rontok lagi. Itu kalau sabar diukur sehari. Kalau sabar diukur 1 jam. 1 jam dia sabar, ndak emosi dan runtuk 1 jam itu 1 kali. Habis semuanya. Habis semuanya itu. Berangkat surga ya. Iya, kalau sudah sabar habis tek itu ya ibarat seperti Anak. bayi baru lahir. Masya Allah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulur-dulur wabarakatuh. Al-Victor yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Akhir-akhir ini Gus Isa, Nggih, ya. dulur-dulur Al-Victor yang dirahmati oleh Allah, banyak kasus orang bunuh diri. Masya Allah, bunuh diri nih ya. Nggih. Nah yang aneh ini Gus Isa, Nggih. 80% orang yang bunuh diri Nggih. itu bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh ini ya. Tapi 80% orang yang bunuh diri itu adalah bergelar sarjana. Masya Allah. Loh, ini dicatat ini menarik ini, riset ini. Justru orang-orang yang cerdas ini. Iya. Tapi yang cerdas kan cuma otaknya, Allah. bukan hatinya. Nah, gitu ya. Nggih, nggih. Terus kemudian 80% orang yang bunuh diri Nggih. itu adalah orang-orang yang mayoritas hidupnya mewah. Mewah. nggih. Mewah. Dia punya kendaraan mewah, mobil mewah. Dia kemana-mana pakai HP mungkin yang seharga 20 juta. Dia kemana-mana mungkin pakai ROG yang lux gitu ya. Masya Allah. Dan ternyata 80% orang yang bunuh diri itu bukan orang miskin, Nggih. tapi orang yang berada di mana dia mempunyai kekayaan yang tinggi. Allah. Masya Allah. Nggih, nggih. Ini yang viral hari-hari ini, yang bunuh diri seperti itu gitu loh ya. Nggih. Contoh, Masya Allah, saya 2 bulan yang lalu ada seorang profesor dokter. Nggih. Nggih. Dia di Fakultas Kedokteran Hewan. Nggih. Dia stres, depresi, kena penyakit yaitu virus kuda. Penyakit virus kuda. Iya, karena dia dokter hewan, menangani kuda, Nggih. akhirnya ada virus. Nular ya. Menular. Menular ya. Terus dia berobat di mana-mana enggak ketemu. Nggih, nggih, nggih. Stres. Stres gara-gara Stres virus. itu. Masya Allah. Padahal ini profesor. Profesor ini ya. Masih bisa stres ya. Ya Nggih, Allah. ya Allah. Akhirnya Heeh. tiba-tiba ketika mungkin karena sumpeknya itu Nggih. berobat kemana-mana enggak sembuh dan sebagainya, dia langsung ke ITS, kampus ITS. Di sana itu ada tower Nggih. yang tinggi, naik ke sana terus menjatuhkan diri. Oh, nggih, 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 nggih. Masih ingat? Masih ingat. Ya. Viral ini. Ada videonya ya. Iya, Masya Masya Allah. Allah. Sekelas profesor. Sekelas profesor itu. Nggih, nggih. Masya Allah. Mari saya sebagai keluarga, ya nanti gimana sih kalau kita diuji oleh Allah dengan sakit itu? Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswi UGM semester 5. UGM ini ya, ya. UGM ini, Kelas ini ya. Masya Allah, cantik. Nggih, nggih, nggih. Tiap hari dia kuliah naik mobil. Nggih. Orang itu kalau kuliah kampus naik mobil, Lux. lux itu dan itu kalangan keluarga yang berduit. Nggih. Tapi apa realitanya? Dia naik hotel di lantai 5 dan menjatuhkan diri. Allah
ya Karim. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Laki-laki kemarin mahasiswi cantik di UNER juga bunuh diri. Cuma saya lupa fakultas apa ini. Cuma ini non muslim dia juga bunuh diri. Masya Allah. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ini saya menemukan satu hadis yang luar biasa ini, supaya panjenengan sedoyo yang hari-hari ini banyak musibah, musibah ekonomi, musibah kesehatan, musibah penyakit gitu ya, musibah hubungan sosial, dibully, dianu itu. Ya Allah. Ini saya bawakan satu hadis bahwasanya begini, inna sholihin yusaddatu alaihim. Orang-orang yang soleh. Siapakah orang-orang yang soleh? Seluruh pendengar El Victor. Semuanya ini ya. Iya, orang-orang soleh itu yaitu pendengar El Victor. Wa innahu la yusibu mu'minan nakbatan min syaukatin. Pasti akan diuji dengan sebuah musibah. Nukbatan min syaukah, yaitu musibah yang paling besar. Fama fauka, bahkan lebih besar lagi. Ya tadi dokter dikasih penyakit virus kuda. Oleh Allah nggak sembuh-sembuh. Ada seorang yang sakit sekarang ini hampir setahun di tempat tidur. Masya Allah. Itu sing loro enak mengenai dolar, sing setes yang nunggu ini. Ya kan? Iya. Kadang sing berangkat sing ngopeni, sing nunggu sing ngopeni ngoten nggih. Iya. Ini dia termasuk murid jamaah saya ada ini yang sekarang masih di tempat tidur. Sudah setahun. Sudah setahun ya. Pakai infus di rumah. Sudah makannya pakai cairan. Ada nafas pakai oksigen. Terus kemudian ya kencing di tempat, berak di tempat. Cuma dia hanya melek begitu. Dia ada jadwal, istrinya menunggu anaknya, itu ada jadwal itu. Ini sudah setahun. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Lah terus kemudian ini illa khuttat anhu biha khati'ah. Kalau dia sabar, maka satu dosa itu akan runtuh. Satu dosanya runtuh. Iya. Ya. Satu dosa itu akan runtuh kalau dia sabar. Masya Allah. Wa rufi'a lahu biha darajah, dan ketika musibah sakit yang keras itu dia sabar, Allah akan menaikkan derajat. Loh. Masya Allah. Iki yo gampang ngomongin tapi abot nglakoni ini. Sekelas profesor dokter kedokteran hewan aja sampai bunuh diri. Mikir no virus ini aneh. Kena virus kuda. Dipikir, dineng, stres. Ditambah no nang dia gak mari-mari. Ya Allah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma. Sehingga dia menjatuhkan diri. Masya Allah. Enggak sabar ini ya. Enggak sabar dia itu. Wah, sabar sedikit. Masya Allah itu. Satu dosa itu rontok, besoknya sabar lagi, turun. Dosanya rontok satu lagi, besoknya sabar lagi, rontok lagi. Itu kalau sabar diukur sehari. Kalau sabar diukur 1 jam. 1 jam dia sabar, ndak emosi, dan runtuk 1 jam itu 1 kali. Habis Semuanya itu. Berangkat surga. Iya, kalau sudah sabar habis itu ya ibarat seperti bayi baru lahir. Masya Allah. Cuma orang ndak paham ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dia sakit dia mengeluh, ketika dia sakit dia mengumpat, ketika dia sakit subhanallah. Ya Allah. Mengumpat, menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan istrinya, menyalahkan anaknya. Masya Allah. Hadirin, satu, jika hari ini Anda sakit, teladanilah 2. 1, kalau jika Anda sakit hari ini, teladanilah Nabi Ayub.
yang versi riwayatnya itu ada yang sakit selama 30 tahun. Ada juga yang mengatakan 20 tahun. Kita ambil yang banyak aja. 30 tahun. Ini bukan 1 tahun 2 tahun. Bukan 1 tahun tapi 30 tahun. Nah, tadi yang profesor tadi itu belum setahun itu. Sudah stres. Sudah stres. Masya Allah. Ngapunten ini pelajaran. Kira-kira kalau seandainya kita seperti itu bagaimana? Nah, itu loh. Makanya kita ndonga terus sehat gitu ya. Bahagia, sehat. Terus yang kedua, ini teladan yang kedua ya kalau Anda sakit ya. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, seorang hafal Quran, seorang yang meriwayatkan hadis, seseorang yang dekat dengan Rasulullah. Ketika dia sakit, Gus Isa, sahabat Umar, sahabat Utsman ini mau menjenguk. Ketika dijenguk, biasanya ditanya, Abdullah sakit apa? Gitu, ya. Biasanya kita yang kalau ada yang tanya sakit apa, saya sakit liver, saya sakit jantung. Jelaskan, saya sakit pilek, awak gak enak, gregesi ngene-ngene gitu ya. Detail. Ono mana sing gak enak, kalau sakit gak duwe duwe. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Mas'ud ini ketika ditanya sakit apa, ya saya jawabannya unik dan ini tidak dipegang. Saya sakit karena banyak dosa. Allah Karim. Saya sakit karena banyak dosa. Wah, ini pelajaran ini. Dulur nek loro untu sampai seminggu. Berarti niku kalau saya sakit banyak dosa. Masya Allah. Jenengan lumpuh kayak sok mlaku. Saya sakit banyak dosa. Hafat ya. Ya Allah. Kalau orang sudah mengatakan saya sakit banyak dosa, itu gak gelem nyalahno wong liya. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Wah, saya maca niki hadis ya Allah. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah El Victor yang hari ini sedang sakit, insya Allah diberi kesabaran. Amin ya Allah. Insya Allah diberi kesabaran dan insya Allah subhanallah diberi kenikmatan dalam beribadah. Ini yang penting. Makanya ketika orang sakit diambil hikmahnya saja. Satu hikmahnya ini, illa khuttat anhu biha khati'ah, maka hari itu, jam itu, detik itu, satu dosa itu rontok. Ya Allah. Satu dosa loh. Nah, kita ini sudah banyak ribuan dosa. Dosa mbek wong tuwa, dosa mbek anak, dosa mbek bojo, dosa mbek tangga. Maksiat mata, maksiat ya ini, maksiat tangan. Itu rontok itu. Masya Allah. Hanya diberi Allah oleh sakit. Makanya Masya Allah ketika orang-orang sakit sampai 12 tahun dan sebagainya, insya Allah rontok itu. Rontok. Kalau sabar atau? Kalau sabar ya. Kalau sabar, nerimo, mboten sambat. Sudahlah ini kekuasaan Allah. Masya Allah. Sudahlah ini kekuasaan Allah. Masya Allah. Iki yo gampang ngomong iki. Tapi wapet nglakoni. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itu nasihat yang pertama. Ya Allah. Nasihat yang kedua dulur tentang keluarga. Kalau pengen harmonis saja. Harmonis keluarga itu tidak perlu pakai harta yang melimpah. Gak perlu mewah. Makanya di dalam Islam, agama kita, orang yang disebut kaya itu disebut dengan ghina, cukup. Bukan orang yang banyak harta melimpah. Selama hari itu cukup untuk makan, itulah orang kaya.
Masya Allah. Dan orang yang kaya itu Gus Ihsan itu adalah orang yang nerimo. Orang yang nerimo ing pandum. Nggih. Iki yo gampang ngomongi gak abot nglakoni. Qanaah gitu. Qanaah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afawa wal ghina. Wal ghina ini bukan kekayaan, tapi kecukupan. Oh, artinya bukan Iya, kekayaan. bukan kekayaan, kecukupan. Orang yang cukup itulah orang yang akhirnya kaya. Orang kaya belum tentu cukup ya. Belum tentu, saya kurang aja. Nggih. Iya. Seorang suami ketika sudah punya istri satu, segina itu. Bagus gila. Nah, tapi kalau kurang, yo akhirnya cari lagi gitu ya. Iya. Masya Allah. Dia sudah puas ketika di rumah, dia sudah puas Iya. ketika eling waktu mendidik anak mulai kecil gitu ya. Dia sudah puas ketika subhanallah beribadah bersama. Gina itu masa itu ternyata bukan kaya tapi cukup. Masya Allah. Doa ini sudah saya kasihkan nggih. Waktu Oke. dulu saya fotokopikan itu ya. Nggih. Saya bawa hampir 100 habis ya di sini. Ya Allah. Nah, nasihat yang kedua ini yang penting ya. Kalau keluarga yang harmonis, syaratnya itu ya Bu. Satu saja Pak. Suami istri jangan emosional. Masya Allah. Loh kenapa kok tidak boleh emosional? Emosi ya boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut sehingga itu menimbulkan apa ya? Kalau emosi demi kebaikan ya nggak masalah. Oke. Tapi orang yang suka emosi, nah ini ada hadis juga ini luar biasa. Gus Ihsan, innal ghadaba minasyaiton. Masya Allah. Masya Allah. Sesungguhnya emosi marah itu seperti setan. Seperti setan ya. Seperti setan. Jasadnya manusia, tapi emosinya setan. Masya Allah. Masya Allah. Gak peduli kiai, gak peduli dosen, gak peduli hamba biasa. Tapi kalau seandainya innal ghadab sampai dia emosi, berarti dia setan. Masya Allah. Makanya dulu nek wong ngamuk sama setan itu. Tambah ngamuk. Setan di sarungan. Nggak peduli siapapun. Gak peduli siapapun. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Insyaallah. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, dan apabila ingin memadamkan api itu dengan air. Masya Allah. Ketika ada kebakaran kemarin di baru-baru di Al-Jihad ya belakangnya itu, wah harus dipadamkan dengan mobil pemadam kebakaran itu. Hampir 1 jam itu kelihatan sampai Sidoarjo. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ketika Anda di antara Anda nih marah terhadap istri, marah terhadap anak, marah terhadap siapapun, diam, langsung ke kamar mandi, falyatawaddo. Wudu ya. Berwudu. Kok bisa begitu ya? Ya, itu latihan itu. Masya Allah. Lah kebanyakan rumah tangga hancur karena ini emosi. Di Bogor yang kemarin saya ceritakan, seorang suami yang emosi terhadap istrinya sampai istrinya dibunuh. Kemudian dicinjang, kemudian dikubur di sapi ten. Loh, Masya Allah. Itu awalnya itu. Makanya ada mutiara hikmah selain ghadab di sini yang hadis, yaitu awalul ghadabi jununun. Orang yang marah itu adalah seperti orang gila. Ya, wa akhiruhu nadamun, dan puncak akhirnya dia akan menyesal. Gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Di Surabaya beberapa tahun yang lalu ada seorang yang bernama dalam di Jawa Pos itu ya, namanya Mulyono itu ya. Ketika itu punya istri cantik, emosi, kemudian akhirnya istrinya ini disiram pakai air keras, air aki. Masya Allah. Padahal cantik ya. Cantik. Cantiknya itu seperti almarhumah Nike Ardila. Buatan umum ya.
Bukan kaleng-kaleng itu nggih. Iya, bukan kaleng-kaleng loh. Karena ghadab, karena marah, dan marah itu dari setan. Dia mukul KDRT kemudian disiram itu. Akhirnya apa? Wajahnya rusak setengahnya itu. Masya Allah. Masuk di media massa, dapat perhatian dari Pemprov. Waktu itu dokter-dokter ahli bedah dari Dr. Sutomo mengizinkan untuk dibedah gratis pengobatannya. Allah. Tapi tetap nggak bisa ya? Nggak bisa ya mencen. Masya Allah. Jadi separuh hilang hidungnya ini. Akhirnya dia masuk penjara kan. Suaminya ya. Apa akhirnya? Menyesal. Apa bojo ayu kok tak siram. Ya Allah. Dan awal permulaan daripada hancurnya rumah tangga ini itu dengan emosi. Makanya kemarin waktu saya pertama ganti ya, selama 2 minggu yang lalu, iblis tidak rela keluarga muslim itu harmonis. Iblis rela kalau seandainya keluarga muslim ini harus broken home, harus rusak-rusakan, harus hancur-hancuran. Masya Allah. Dan itu awalnya dari emosi itu. Masya Allah. Dan banyak sekarang ya. Apa? Banyak sekali. Oke. Berhasil berarti. Berhasil. Ya Daftar yang cerai lebih banyak daripada daftar yang nikah. Itu di Pengadilan Agama Surabaya ini. Saya menteko lah sekali-kali. Untuk daftar yang cerai Surabaya sedino 20. Yang daftar nikah 1, 2. Allah. Jadi antara yang cerai sama yang nikah itu banyak yang cerai. Dan anehnya yang banyak menuntut cerai itu sekarang istri. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah istri mudah untuk disulut emosi gitu ya? Ya memang iblis itu begini Mas Irfan. Goda suami tidak bisa. Okay. Akhirnya goda istrinya. Goda istri tidak bisa. Goda suami. Cari istri lain. Goda istri gak bisa, goda suami gak bisa, goda anak. Allah. Pasti itu. Anak pertama gak bisa, anak kedua. Anak kedua gak bisa, anak yang ketiga. Mbok. Ya apa supaya hancur-hancurnya rumah tangga ini. Itu iblis pekerjaannya itu. Masya Allah. Engko sing wedok taat, sing lanang selingkuh. Sing lanang taat meneng disentahi. Sing wedok selingkuh. Wis ngono iku sis. Dan itu permulaannya ya dari awal ghadab. Ya, dari ghadab. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma saya merenung ini. Ini kan hadis ini nuturi awake dhewe. Nek iso aja emosi. Nek kon emosi walaupun sholat itu persis kaya setan. Persis. Bah kon kopiahan, bah kon sarungan, bah kon sorbanan. Pak Kiai. Ape emosi persis setan. Akhirnya setan dompleng kepada wajah kita. Setan sudah bisa merasuk dalam tubuh kita. Dan ingat, setan itu, iblis itu masuk ke aliran darah. Ke aliran darah. Maka obatnya itu supaya meredam, wudhu ternyata itu. Masya Allah. Wudhu. Ketika dia masuk bisa melalui aliran darah, kita wudhu kan. Dan ketika wudhu saya yakin iblis itu panas akan keluar sendiri itu. Pasti itu nanti. Nah, nanti ada hadis kaitannya dengan wudhu ini. Masya Allah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Melalui aliran darah ini ya. Iya. Ini menarik sekali ini. Apakah orang yang darah tinggi itu juga termasuk salah satu orang yang mempunyai sifat amarah yang kuat gitu? Iya, ya? tandanya itu. Dia tidak bisa meredam emosi. Meskipun itu turunan ya. Iya. Mbak, ya ini ngapunten ini pelajaran ya. Ternyata orang yang mampu meredam emosi itu subhanallah 80% ketika dia sakit bisa sembuh. 80% ya. Ketika jadi yang 20% mungkin obat,
Nggih. Yang dapat itu dia meredam emosi. Melalui self healingnya sendiri. Iya, saya bilang sendiri. Makanya pasien-pasien saya kan tiap bulan ke konsultasi ke jantung ya. Nggih. Karena saya kena itu. Ternyata yang bisa menyembuhkan itu ya dirinya sendiri. Oh, ya. Nggih. Terima kasih kepada Kepala Rumkit Polda Jatim, Bapak Dr. Aris Karno, Kombes Pol yang kemarin alhamdulillah memanggil agamawan. Saya mewakili Islam, dari Kristen juga ada, dari Katolik juga ada gitu ya. Alhamdulillah di Rumah Sakit Polda sekarang ini ada pendampingan spiritual bagi pasien. Masya Allah. Dan saya salut di Rumah Sakit Polda sekarang ini, walaupun dia rumah sakit umum, saya kemarin tanya itu ada gerakan-gerakan istighosah di musolanya, gerakan-gerakan khotmil Quran, dan gerakan-gerakan pendamping ketika sakratul maut. Masya Allah. Ada itu ya? Ada. Karena nanti kalau ketika sakratul maut itu peran dokter hanya berapa persen, itu agamawan, rohaniawan. Nah ini kolaborasi yang baik ini ya. Jadi kemarin alhamdulillah ikut rapat saya itu mulai jam 9 sampai jam 12 di Rumah Sakit Polda itu. Itu dari Katolik ada, dari pendeta saya lupa namanya itu, dari Hindu ada. Saya foto bersama dengan beliau itu. Terus kemudian dari Muslim, saya sama Kiai Haji Ahmad Syarif ini, mantunya Profesor Almarhum Mawardi itu, pengasuh pondok pesantren Alif Lam Mim. Masih muda itu. Masih muda, kenal ya. Nah, alhamdulillah saya diskusi banyak. Ternyata hasil diskusi ini dan Dr. Aris Sunarko, Kombes Pol ini mengakui bahwa kalau bisa pasien-pasien di Polda ini sebelum minum obat itu sudah sembuh. Paham ya? Maka saya katakan pendampingan spiritual ini penting, Pak. Bukan hanya ketika sakratul maut, tapi bagaimana ketika dokter menjenguk pasien perawat itu kalau bisa didampingi oleh rohaniawan, terus berdoa di situ. Yang Muslim ini, terus yang non Muslim siapa dipanggil begitu, sehingga hal itu bisa mencerahkan, membuat dingin pasien. Auranya positif. Auranya positif. Maka ketika itu saya berani mengatakan begini di depan mereka dokter itu. Yang bisa menyembuhkan penyakit nomor 1 itu bukan dokter. Nomor 1 itu bukan obat. Nomor 1 itu bukan infus. Nomor 1 itu bukan vitamin, bukan opname. Tapi yang bisa menyembuhkan penyakit pertama itu 1, bahagia. Selama dia bahagia, enjoy, relax dengan kesabaran, dan itu bisa ditumbuhkan dengan doa-doa istighosah, zikir versi Islam. Terus kemudian kalau versi Kristen, pujian bersama, lantunan lagu rohani, itu versi mereka kan, ya bersama sebetulnya itu nanti akan menyembuhkan penyakit, bisa jadi sebelum minum obat sudah sembuh. Masya Allah. Ditunjang, nah ini kesabaran pasien dengan ramah tamahnya, senyumnya seorang dokter. Nggak menakut-nakuti. Ya alhamdulillah saya ditangani dokter jantung di Rumah Sakit Royal, cantik orangnya. Delok tok wis waras gitu. Adem. Masa gimana Pak ya? Waduh, alhamdulillah dok gitu. Ya diskusi mereka medisnya, saya diskusi tentang agamanya gitu. Jadi ketika diperiksa kan adem. Sudah sembuh dulu kan. Kalimatnya juga adem ya. Adem. Lah wis dokter judes. Ngamukan, medeni. Mati dhisik iku. Ini nanti harus minum ini, kalau nggak gitu nanti. Iya. Sama dengan dunia pendidikan kesisa. Masya Allah. Guru yang banyak senyum, guru yang Masya Allah smile, guru yang sabar, itu lebih banyak dicintai oleh murid-muridnya. Masya Allah. Masya Allah. Dosen juga begitu, sama. Ketika suka marah, ya sudahlah, ilmu nggak masuk.
Angel ngoten nggih. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Ya Allah. Ah, ini monggo yang tadi kan hadis tentang mengobati marah itu dengan wudu ya. Nah, ini dampaknya wudu itu apa ini Mas? Ya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Nanti umat Nabi Muhammad dipanggil hari kiamat. Gharan muhajjilina. Wajahnya berseri-seri, berdamai, wajahnya semringah, wajahnya menyenangkan. Itu semuanya min asaril wudu, dari pengaruh wudu. Masya Allah. Faman istata'a minkum, di antara kamu apa-apa bisa ayyutila gharratu, untuk memanjangkan ini auranya, falyaf'al, lakukan. Masya Allah. Wong wedok itu Cak Isa, Gus Isa itu walaupun gak ayu tapi sering wudu itu muncul inner beauty-nya, kecantikan dalam hatinya itu muncul walaupun gak cantik. Gak cantik tapi kan manis senyumnya gitu. Karena itu banyak wudu. Ya, itu Kelihatan ya itu. Kelihatan. Wajah yang sering berwudu dengan ndak itu beda. Ya beda sekali itu. Skincare alam itu. Ya, sudah beda sekali. Suami-suami yang rajin wudu dengan ndak itu beda. Bisa jadi yang suami suka emosi, jarang wudu itu. Surem aja. Surem, menakutkan. Pemaman yang itu, waduh, wis gak pate ayu, gak tau wudu, gak salat, medeni kayak malam bir itu, gak ketok ayu nih. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula diskusi sama suami itu. Sampean kok seneni kok tambah meneng. Iku nek gak meneng mbak tambah nyocot. Ya Allah. Asukut selamat itu. Apa? Asukut assalamu. Iya, wis meneng ae gitu ya Allah. Dan ya terus terang ya saya juga masih banyak belajar ini. Belajar ya apa? Ndak emosi. Belajar menghadapi sing wong jengkel. No, saya pengen belajar seperti itu. Karena ya ini nih, ingat hadis ini. Kalau maca hadis isin gitu. Isin nang awakku dhewe gitu loh ya. Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu persis setan. Berarti kula panjenengan nek ngamuk itu persis setan. Masyaallah. Baik, ya kita akan lanjutkan ya ini. Kita akan berikan kesempatan untuk dulur-dulur bertanya. Oke dulur, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syarah. Dulur Victor, mari kita lanjutkan kembali. Baik. Ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari dulur-dulur Victor Yai. Iya. Yang ini ada pertama ini yang menanyakan, Assalamualaikum Pak Yai ya, saya Mbak Allah dari Kendang Sari. Saya bingung, hutang saya semakin menumpuk. Saya sudah tidak punya apa-apa, bingung caranya. Doa apa yang harus saya amalkan tiap hari supaya saya bisa membayar hutang saya tiap hari. Saya punya kerjaan tapi gara-gara itu kacau semuanya. Senin besok harus bayar begitu besar, sedangkan hari ini cuman ada seberapa. Bingung saya Pak Haji, mohon petunjuknya. Ya kalau punya hutang ya sampean silaturahim kepada yang punya hutang. Mohon maaf, apakah bisa dicicil? Apakah bisa begini? Jangan ketika dia punya hutang terus acuh. Ini kebanyakan begitu kan. Menghindar dan itu menumbuhkan apa ya? Kesulitan. Rawan-rawan untuk menolak persaudaraan. Rata-rata seperti itu, orang yang punya hutang menghindar. Ketika ketemu izin, enggak kemana itu akhirnya plus. Nah, itu. Ya kalau misalnya rumangsa hutang ya datang silaturahim, ya apa enake. Sambil bacakan Fatihah pada orang yang mempunyai hutang itu. Itu aja jalannya. Dibacakan 41 kali gitu ya. Agar hatinya lunak gitu ya. Iya, makanya istilahnya begini, kalau merasa sudah cukup jangan sampai hutang lah. Hutang itu boleh tapi kalau pas kepepet. Lah ini kadang-kadang untuk menutupi kemewahan, untuk menjatakannya harus hutang. Akhirnya menumpuk itu. Masya Allah. Itu. Baik. Ya, lanjut ya. Ada ini banyak yang masuk ini ya. Kita terima
Ini WA dulu ada. Assalamualaikum dari Bu Siti ya. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau sakit terus ibadahnya berkurang dan ngersulo, apakah juga gugur dosanya? Terima kasih. Ya kalau ngersulo ya ndak gugur, tambah nemen penyakitnya. Ngaten nggih. Iya. Tambah Masya nemen. Allah. Karena nggak bisa mengontrol nggih ya. Iya. Masya Allah. Nggih. Baik. Lanjut ya, Nggih. ada telepon ya. Kita Iya. terima telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dari Bu siapa Ibu dan di mana? Nggih, monggo Ibu Ulfa. Nggih. Apa? Oh, Bandar. Ya Allah jamaah dhewe iki ya. Bandar Sidoarjo. Nggih. Heeh. Iya. Nggih. Hmm. Nggih. Nggih, nggih. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya mengucapkan salam dulu. Matur suwun, ini binaan kami jamaah Al-Holqiyah Sidoarjo Mangunan nggih. Masuk Bandar ini. Kemudian jamaah Jabal Nur Perum Delta Sari. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Hajah Suwendi bersama ibu-ibu yang lain. Kemudian jamaah Taufik Mangah Sidoarjo juga, terima kasih matur suwun. Hari ini panjenengan mengikuti kajian menambah ilmu. Yang pertama, bagaimana kalau seandainya sudah ada akte cerai? Kalau sudah ada akte ya sudah. Sudah turun ya? Sudah itu nggak bisa. Lah bagaimana kalau seandainya suami ingin rujuk? Ya monggo musyawarah keluarga. Kalau sudah turun akte cerainya sudah, ya sudah itu cerainya. Itu sah secara agama atau masih sah secara negara ya? Ya kalau ini kan sudah diutus ya. Kalau sudah akte kan berarti secara negara kan itu. Nggih. Kalau sudah turun ya sudah sah itu. Sudah sah ya? Iya. Dua-duanya agama dan Dua-duanya bukan negara. iya. Gak bisa kalau rujuk. Ya harus musyawarah keluarga kembali begitu. Masya Nah, Allah. itu ya. Itu ya sing sabar mawon nggih. Artinya apa? Ujian rumah tangga itu luar biasa nggih. Banyak. Makanya keluarga itu Gus Isa itu adalah sekolah kehidupan. Keluarga itu Iya, sekolah. enggak ada batasnya. Batasnya kapan? Ya nek wis mati gitu ya. Iya, Baru iya. habis sekolah kehidupannya itu. Nggih. Kalau sekolah-sekolah yang lain kan ada waktunya. Ada jenjangnya. Ya, jenjang ini gak ono. Enggak ada itu sampai. Iya, gelar keluarga ini 2 nanti. Kenapa ini kayak? Kalau ndak husnul khotimah ya suul khotimah itu sudah itu. Masya Allah, gak bisa pilih ya? Nggak bisa pilih. Bisa kalau kita taat agama husnul khotimah. Nggih. Tapi kalau kita ingkar ya suul khotimah. Masya Allah. Wah masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lanjut ya. Ya, Ini banyak juga yang masuk ini ya. iya. Gerombolan yang masuk ini. Ada dari siapa ini? Ibu Nur Khalifah ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ye, mau tanya ini, kalau pas emosi tapi di saat halangan, apa boleh wudhu? Boleh. Jadi ketika ngambutan wong halangan, itu kata emosian itu. Rata-rata. Kayak genderuwo ya. Iya. Wis merengut. Ya sudahlah, itu bawaan. Iya. Maka ketika seorang yang haid, yang halangan, ketika emosi boleh berwudu, enggak apa-apa. Malah dianjurkan ya. Dianjurkan, enggak apa-apa itu. Wong wudu itu kan sunnah ketika itu, tapi ketika sholat wajib gitu ya. Nggih. Tapi ketika Anda mengajar itu kan sunnah. Nggih. Tapi lebih baik ketika mengajar, ketika siaran ini harus kita punya wudu Wudhu itu. ya.
supaya ilmu-ilmu yang kita sampaikan ini menyentuh begitu. Masya Allah. Apalagi ketika seorang ayah ibu ketika nuturi anak, sebetulnya harus nggak pakai wudhu sunnah, tapi ketika dia wudhu dulu terus memberi nasihat lebih baik. Tajam ya. Tajam itu malah nanti mengena itu. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Jadi ketika halangan emosi ya boleh berwudhu, Bu, dianjurkan gitu. Ya, monggo. Nggih, baik. Ini berhubungan dengan halangan ini tadi Iya. ya, mengenai head. Kadang-kadang ketika waktu suami yang kemudian dimarahi sama istri karena di sisi lain istri juga datang bulan ini ya. Jadi akhirnya emosinya itu muncul karena adanya head, dibantu dengan head itu tadi, dibantu dengan setan itu tadi, disupport. Nah ini bagaimana refleks seorang suami nih? Kadang-kadang Nah, memuncak. itu suami sih nggak ngerti itu. Makanya suami harus ngaji gitu loh ya. Nek pas istri pas halangan, ya ojo ngono, ojo diamu. Tinggal turu ya. Inilah pentingnya ngaji itu ya. Ya pentingnya ngaji. Maka itu suami yang ketika emosi, ketika yang bikin hati itu siapa sih? Ya Allah kan. Bodoh sekali kalau seorang suami emosi mau minta jatah ternyata istrinya haid. Ya itu kan makanya ngajilah di Al Victor. Ya. Wis ndonga ae ya Allah, muga-muga ndang suci bojone ya Allah. Saya tersiksa ya Allah. Masya Allah. Dan istri yang cerdas ketika suami minta dibelai, sabar Mas. Engko nek maksa penyakit. Kalau sudah kena penyakit virus sampai sing soro, bukan saya aja begitu. Kalau itu istri yang luar biasa ketika dia memberi pengertian yang luar biasa gitu. Sakit betul. Iya, makanya dulur, mengapa sih pasangan keluarga itu harus dilihat agamanya? Ya itu pentingnya itu. Cek gak ndelodok gitu loh. Paham nggih? Cek gak ndelodok. Ini susah ini ya. Suami yang taat agama pasti itu ya, saya yakin dia tidak akan selingkuh. Pasti itu yang taat agama loh ya. Nggih. Tapi kalau suami itu separuh-separuh menjalankan agama, kadang sholat kan enggak, cenderung ke sana itu hampir 90%. Nggih. Begitu juga dengan istri. Istri yang taat agama dijamin pasti itu ya. Dia tidak akan mengkhianati suaminya itu. Masya Allah. Pasti itu. Makanya subhanallah, agama itu menjadi tiang pondasi bagi orang yang mau menikah. Masya Allah. Jangan dilihat rupanya, jangan dilihat nasabnya, jangan dilihat hartanya, lihatlah agamanya ini. Makanya lihat sampean keluarga-keluarga antar pesantren itu yang saling itu sih dilihat agamanya itu. Masya Allah. Iya. Seperti Gus Kausar Ploso dapat ning Jazil dari Jawa Tengah itu ya. Itu kenapa? Ya karena yang dilihat satu, Gus Kausar keluarganya Al-Falah Ploso melihat ke bawah ning Jazil ini putra kiai besar dan hafidho hafal Quran. Masya Allah. Terus sana juga, ini juga nasab yang bagus. Agama aja. Dia tidak agama, nasabnya, keturunannya, agamanya. Sehingga melahirkanlah seorang putri namanya Ning Hasna, hafal Quran juga. Ketika sudah masih berumur 18 tahun. Masya Allah. Hafal Quran itu. Tahfidz itu. Cewek itu. Cantik pula, Masya Allah. Wis ayu sak lorone, yo ayu atine, yo ayu rupane gitu. Masya Allah. Ini yang suami taat agama ya. Bagaimana suami yang taat agama tapi poligami nih ya. Saking taat agamanya sampai poligami. Ini bagaimana ini? Iya, apa ya itu sudah makomnya mungkin ya. Harus dimusyawarahkan. Iya, saya terus terang bukan berarti anti. Saya gini loh. Kalau seandainya dia tujuannya bagus untuk dakwah, monggo. Rasulullah itu berpoligami kan tujuannya dakwah. Ya, saya yakin para kiai yang berpoligami tujuannya untuk dakwah. Bukan hanya sekedar nafsu, tapi untuk dakwah. Masya Allah. Ya, untuk dakwah. Tapi kalau poligaminya bercaranya yang istilahnya itu sampai negatif, sampai KDRT mukul istri,
Nggih. terus dia meninggalkan menikah lagi. Nah, itu yang fatal itu. Nggih, nggih. Yang fatal itu. Tapi kalau dia berpegang secara baik, sampai istrinya mengizinkan, tambah bagus kan. Terus kemudian akhirnya niatnya begini, ya monggo silakan itu, nggak apa-apa. Nggih, nggih, nggih. Dan rata-rata nggih ngapunten para kiai itu yang menikah lagi ya niatnya ya untuk dakwah gitu loh ya. Bukan yang lainnya. Nah, Nggih. iya. Baik. Yai, waktunya juga habis ini Yai, dan juga banyak ini sebenarnya pertanyaan belum Iya, kita baca. nggih matur suwun. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Pokok selama Yai Sumarhan tidak bisa, saya siap mengganti. Nggih, nggih. Saya ini hanya ban serep, hanya badal gitu ya. Mudah-mudahan manfaat barokah dan mudah-mudahan dengan mauidhah ini, nasihat ini kita belajar yaitu satu, tidak emosional. Masya Allah. Matur suwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.